kan kita menyampaikan apa namanya pertanggungjawaban Bupati selama 1 tahun, terutama menyangkut program-program dan keberhasilan kita, baik itu PDRB, IPM maupun pertumbuhan ekonomi, termasuk keberhasilan-keberhasilan lainnya. Nah, jadi kita di tahun 2021 ini, mengingat kita masih masa pandemi, tetapi kan keberhasilan pembangunan kita kan tetap diukur. Nah, misal seperti IPM, ya walaupun naik tapi tipis sekali. Ini tentu disebabkan karena dari segi pendidikan tetap bisa berjalan, tetapi dari segi kesejahteraan masyarakat pasti mengalami penurunan. Karena IPM itu kan indikatornya salah satu adalah kesejahteraan. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi kita minus 0,23 ya, tapi dibandingkan tahun lalu kita minus 6,5 itu kita sudah malah meningkat, tapi tetap posisinya masih minus. Nah, ini perlu juga diketahui oleh masyarakat dan saya laporkan kepada kepada DPRD ya, agar tahu bahwa dengan kondisi minus ini ya artinya apa, akan berdampak kemana-mana, kemiskinan, pengangguran, dan tadi ekonomi kita mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, tentu secara lengkap sebenarnya laporan pertanggungjawaban ini juga ada masalah-masalah ya, masalah-masalah yang dihadapi. Nah, tentu karena pertumbuhan ekonomi kita rendah, tapi masalahnya pasti masalah ekonomi, masalah kemiskinan apa yang, nah itu secara lengkap sudah dituangkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Inovasi selama ini sejauh mana? Nah, kalau inovasi kita masih tetap kita bertengger di papan atas, inovasi IGA permanuan, bahkan inovasi kita di Sinovac bukan Sinovac ya, Sinovac juga demikian, kita tetap bisa berjalan hingga nasional. Bahkan perencanaan pun juga begitu, kita masih tetap bisa bertengger di papan atas kan. Bahkan tahun ini kita masuk nominasi menjadi perencanaan terbaik. Nah, dan ya Aston Kare juga digelungkung dari segi pendapatan ya, dari segi pendapatan. Nah, kita juga lumayan mengalami tekanan dari situasi yang ada, dan itu berpengaruh terhadap belanja kita ya, terhadap pembangunan fisik itu pastilah. Kuncinya ketika uang nggak ada maka dampaknya kemana-mana, kita sampaikan. Ada rasa optimis untuk tahun ini? Untuk tahun ini dengan kebijakan yang diberikan, kelonggaran ya, saya optimis sekali tahun ini ya, karena dari awal tahun ya, jadi pariwisata sudah diberikan ruang, tapi yang paling penting masyarakat sudah agak terbiasa. Kita harapkan tidak terlalu fokus ke satu sektor, jadi sektor yang lain, pertanian itu harus aktif, seperti di Nusa Penida rumput laut juga. Nah, kita pun, saya di Kelungkung ini optimis sekali menata infrastruktur, menyiapkan situasi normal ini dengan One Kid One Destination ini unggulan kita. Nah, kalau ini terwujud maka semuanya akan berdampak, terutama terhadap pendapatan asli daerah yang juga rekrutmen tenaga kerja. Keberadaan daripada pembangunan pusat kebudayaan Bali, pelabuhan, segitiga emas ini juga nanti berpengaruh terhadap perkembangan kita di Kabupaten Kelungkung. Rencananya kapan penyerahan pelabuhan Sampalan itu Pak? Itu menunggu rencananya bersamaan dengan Ceningan. Nah, sekarang kita kan masih uji coba nih. Kita juga sedang membuat badan pengelola. Mudah-mudahan nanti kita Kabupaten Kelungkung diberikan untuk mengelola langsung, sehingga perusahaan daerah kita akan tugaskan untuk mengelola itu. Pak, ini ada waktu lagi 2 hari untuk vaksin 30%. Saya baru saja rapat, saya langsung pimpin ya, jadi ini kesempatan yang bagus untuk saya menyampaikan ya. Jadi saya baru pimpin, kalau kemarin kan titiknya cuma 13, 19, mulai tanggal 10 dan 11 itu vaksinasinya adalah sekitar 59 plus 6, Artinya 65 titik, dan semua desa secara serentak, tidak lagi secara bergilir. Karena kemarin pada saat bergilir mereka justru mengatakan ada hari ini kurang baik, hari ini odalan, hari ini orang nikah kan itu. Tapi tanggal 10, 11 sudah serentak semua,
Dan keterlibatan rumah sakit swasta saya tadi wajibkan semua. Nah, kita justru terbalik sekarang. Kita tentukan titiknya semua, kita butuh tenaga berapa. Nah, ternyata dari tenaga yang ada, kita mampu menyiapkan itu. Nah, makanya tanggal 10, tanggal 11, saya optimis itu selesai semua. Bahkan melebihi daripada 30%. Terima kasih. Oh, baik. Ya. Berarti terkait belanja daerah, PN di bawah target ini ada belanja daerahnya. Semua karena pendapatan juga Demikian penjelasan Bupati Kelungkung di dalam penyampaian LPJ tahun 2021. Tony melaporkan dari gedung DPRD Kelungkung.